Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita ngebahas mengenai Nightmares and Daydreams episode ke-7 yang menjadi akhir bagi series ini, yang dimana ini adalah titik konklusi semua para korban Agartha akhirnya bersatu demi mengusir mereka dari muka bumi. Tapi serta mencerita, episode akhirnya itu ada di episode kedua dan sudah kita breakdown juga. Sekali lagi bahwa video ini akan berisikan spoiler alert. Jadi buat kalian yang belum menonton, silahkan cek aja linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Oke? So Mario Booster, let's break down this video. Episode ke-7 yang berjudul PO Box yang bersetting latar di Jakarta tahun 2024, yang dimana ada seorang wanita yang bekerja sebagai penaksir berlian yang bernama Valdia yang diperankan oleh Asmara Abigail, yang dimana si Valdia ini memeriksa sebuah berlian yang dimiliki oleh seorang wanita yang diperankan oleh Agnes Naomi. Nah, by the way, Agnes Naomi ini adalah seorang aktris yang pernah bermain juga dalam proyek Joko Anwar sebelumnya, yaitu di series Tira sebagai Maudie dalam jagat sinema Bumi Langit. Nah, ketika si Valdia lagi memeriksa hal itu, wanita itu langsung menyokoknya dengan sebuah uang agar supaya pemeriksaannya cepat diselesaikan. Tapi karena si Valdia ini masih teguh dalam pendiriannya, maka dari itu dia berusaha menolak dan tetap melakukan pekerjaannya dengan profesional. Bahkan sampai dia punya sebuah sertifikat sendiri yang sudah diakui oleh perusahaan bea cukai tersebut. Terdapat ada 2 sertifikat resmi dan surat penunjukan jika Valdia ini direkrut oleh perusahaan itu untuk bekerja di sana. Dan kebetulan 2 surat ini dilihat oleh wanita tersebut. Nah, setelah Valdia menelitinya, ternyata harganya jauh lebih tinggi daripada apa yang ditulis di dalam faktur tersebut. Maka biaya pajaknya dikenakan sebesar 1,8 miliar rupiah. Anjir, duit segitu tuh mending buat beli rumah ya. Dan cewek itu mengklaim jika dia membeli berlian itu di official store. Jadi bisa gue simpulkan bahwa cewek ini dihentikan oleh bea cukai ini untuk memeriksa berlian tersebut yang telah melakukan ekspor import antar negara. Nah, kemungkinan berlian ini dia beli di negara adidaya seperti Amerika Serikat ya. Makanya harganya bisa setinggi itu hanya untuk biaya cukainya. Nah, ketika Valdia sudah selesai dengan pekerjaannya, dia diterangi oleh seorang ibu-ibu misterius yang diperankan oleh Ibu Laksmi yang pernah bermain juga dalam film Pengabdi Setan 2 karya Joko Anwar. Dan dia juga adalah salah satu anggota antibodies yang ditugaskan oleh Wahyu untuk menyelidiki si Valdia ini. Karena ternyata Valdia punya sebuah kemampuan terhadap matanya, yang dimana kedua matanya bisa memeriksa kepalsuan barang atau tidaknya. Sampai-sampai Valdia ini direkrut oleh perusahaan biaya cukai. Dan ini ada hubungannya dengan misterinya kakek Valdia yang sudah menghilang sejak tahun 2019 lalu, yang berhubungan juga dengan bangsa Agartha. Maka dari itu antibodies ini untuk menguasainya selama ini, dan Valdia merasa ngeri melihat Ibu Laksmi yang menatapnya dengan tajam dan mengatakan bahwa suatu hari nanti mereka berdua akan bertemu kembali. Mata kamu bagus sekali. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Siapa? Kita akan ketemu lagi. Nah, sebenarnya Valdia ini udah berusaha mencari kakaknya yang hilang sejak tahun 2019 karena kakaknya telah melamar di sebuah lowongan kerja di tahun 2019 dengan tawaran gaji 9 digit di PO Box 888 yang tertera di korannya saat itu. Nah, setelah dia melamar, dia nggak pernah kembali dan keberadaannya tidak pernah diketahui. Walaupun itu harus melibatkan aparat kepolisian sekaligus. Dia kemudian langsung buka ponselnya dan melihat semua rekaman yang pernah ia lakukan bersama dengan kakaknya 5 tahun yang lalu. Seperti contoh, kita bisa melihat bahwa di sebuah rekaman ketika dia dan kakaknya lagi mencoba kostum Halloween, di mana Valdia pakai kostum kucing hitam sedangkan kakaknya memakai kostum malaikat. Nah, kostum malaikat ini di-keep ya, karena ini akan berdampak kepada akhir cerita di episode ke-7 ini. Nah, Valdia akhirnya minta tolong kepada tunangannya yang ternyata punya kenalan baik polisi untuk mengusut kasus menghilangnya kakaknya yang hilang 5 tahun yang lalu.
karena dia sangat penasaran kenapa kakaknya itu menghilang dan juga pernah ada kabar sampai sekarang ini. Nah, sebenarnya tunangan dari si Valdia ini ternyata pacar dari kakaknya yang bernama Dara. Dan kemungkinan asal mereka berdua menikah ini adalah karena si tunangan ini ingin membuat si adiknya ini, Valdia, merasa tenang dan gak kepikiran kakaknya lagi yang sudah lama menghilang sejak saat itu. Ternyata terungkap bahwa Dara ini, kakak di Valdia ini, merupakan seorang fotografer yang handal sekali. Terlihat di berbagai macam foto-foto di kamarnya, ada banyak banget foto-foto hasil karyanya yang ia pajang di sana. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah flashdisk yang dipajang di salah satu fotonya, dan Valdia menemukan bahwa kakaknya melamar di PO Box 888 di tahun 2019 silam. Dan ketika Valdia memeriksanya, tidak ada PO Box 888 yang dibuka saat itu ya. Sampai akhirnya si Valdia ini mencari lowongan kerja PO Box 888 di tahun 2019 sampai dia menemukan sebuah artikel koran di internet yang mencuat mengenai hal itu. Di sini terlihat jelas bahwa ada lowongan pekerjaan dibuka dengan syarat yang bebas dengan prestasi yang dikuasai masing-masing. Nah, di sini sudah sangat mencurigakan, yang dimana biasanya ya dalam lowongan pekerjaan itu job yang cari itu sangat spesifik. Seperti contoh, dicari job fotografer yang udah berpengalaman selama beberapa tahun dan minimal udah pernah handle artis dan bla 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 bla. Nah, sedangkan di lowongan ini tidak menjelaskan hal itu. Seakan-akan lowongan ini memang sengaja untuk menggeret semua orang yang sangat tergiur dengan gaji yang diharapkan, yaitu 9 digit ya. Well, ini adalah isu yang juga dikeluarkan oleh Joko Anwar tentang keserakahan manusia alias greedy, yang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang yang banyak tapi tidak berhati-hati dalam mencari keuntungan tersebut, seperti yang tertera pada PO Box 888 ini ya. Kemudian Valdia pergi ke sebuah kantor berangkas PO Box untuk menyewa berangkas 888 karena dia ingin mencari tahu, siapa tahu ya ada berkas kakaknya yang bisa ia selidiki. Tapi karena masih ada penyewanya, jadi Valdia tidak bisa menyewa box itu ya. Tapi dia mendapatkan sebuah petunjuk bahwa ada orang lain yang menanyakan tentang PO Box 88 ini yang meninggalkan sebuah nomor telepon kepada penjaganya. Valdia akhirnya menuju ke lokasi itu dan ternyata itu merujuk kepada korban yang mengalami kecacatan setelah melamar di PO Box 888 tersebut dengan keadaan lumpuh dan tidak bisa bergerak. Karena keluarga udah curiga bahwa Valdia ini mungkin itu adalah komplotan yang udah pernah membunuh suaminya, akhirnya mereka membawa sebuah pisau dan juga pentungan untuk berjaga-jaga. Valdia pun langsung mengklarifikasi bahwa dia ingin menemukan kakaknya yang sudah menghilang akibat melamar di PO Box 888 di 5 tahun yang lalu. Akhirnya mereka memberikan sebuah informasi juga kalau suaminya yang saat itu juga pernah melamar juga 5 tahun yang lalu. Dan ketika dia pulang, tiba-tiba dia udah dalam keadaan berlumuran darah dan kepalanya berlubang sampai membuatnya cacat seperti itu. Dan dia menyuruh keluarganya untuk berpindah-pindah sejak tragedi itu terjadi, karena dia merasa bahwa orang-orang dari PO Box 888 ini akan mencarinya dan juga membunuhnya, karena dia adalah satu-satunya orang yang berselamat dari tragedi tersebut. Nah, setelah Valdia udah nggak menambahkan informasi apapun, akhirnya dia menelpon tunangannya untuk meminta bantuan dari kakaknya yang merupakan polisi untuk membantu keluarga ini menyusut kasus PO Box 888 ini yang pernah ia alami sebelumnya. Tetapi setelah mereka datang ke sana, ternyata rumah itu sudah kosong dan tidak ada penghuninya sama sekali. Tolong anggukan kepala. Ada yang melubangi kepala suami saya. Jangan hubungi kami lagi. Nah, ketika Valdia dan tunangannya lagi pulang ke arah rumah, tiba-tiba Ibu Laksmi berhenti di depan mobil mereka. Dan itu membuat si Valdia ini merasa curiga terhadap kedatangannya. Akhirnya tunangannya meretas kamera CCTV yang ada di kantor Bea Cukai dan menemukan Ibu Laksmi yang kemarin udah bertemu dengan Valdia untuk mengetahui identitas wanita tersebut. Nah, mereka ini menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Face Tracker, yang dimana mereka bisa memakai rekaman CCTV itu untuk mengetahui identitas perempuan tersebut. Dan ternyata Ibu Laksmi ini pernah menghadiri berbagai macam acara politik yang ada di Indonesia. Jadi bisa gua simpulkan bahwa dia bukan wanita biasa, sampai-sampai dia bisa ada di acara tersebut dan mencolok di area tembakan kamera yang sangat pas.
Nah, Valdia ini makin curiga dan juga makin penasaran karena bisa jadi Ibu Laksmi ini adalah salah satu orang di balik PO Box 888 ini yang pernah menewaskan kakaknya dan juga keluarga yang pernah ia temui sebelumnya. Who the hell is this perempuan? Karena Valdia udah pusing terhadap hal ini semua ya, dan dia udah merasa bahwa dia udah menambahkan banyak petunjuk, sampai akhirnya dia putus hubungan dengan tunangannya karena dia merasa bahwa dia harus menuntaskan ini semua dengan mencari tahu keberadaan kakaknya. Keesokan harinya, tiba-tiba ada lowongan pekerjaan yang tersebar di koran pagi itu dan menemukan bahwa ada PO Box 888 yang membuka lowongan pekerjaan itu kembali. Nah, Valdia pun akhirnya menulis sebuah lowongan pekerjaan itu dan mengirimkannya di kotak surat dan mengikutinya sampai ke loker PO Box 888 karena dia ingin tahu siapakah orang yang mengambil berkas itu agar supaya si Valdia ini bisa menyusup ke dalam sana dan mencari keberadaan kakaknya. Nah, ternyata setelah dia udah menunggu berjam-jam, dia melihat bahwa ada dua orang misterius berkacamata hitam dan perawakannya sangat misterius dan juga mencurigakan ketika mereka membuka loker PO Box 888 itu. Nah, mereka berdua bisa dipastikan bahwa mereka adalah bangsa Agartha karena mata mereka yang selalu hitam pekat dan selalu identik dengan kacamata hitam yang selalu mereka pakai ya. Nah, sebelum dia pergi ke sana, dia menambahkan sebuah telepon dari tunangannya bahwa untuk gak melamar di PO Box 888 karena dia merasa bahwa akan ada bahaya yang akan mengancam keselamatan Valdia. Tapi Valdia tetap teguh dengan pendiriannya karena dia ingin menyelamatkan kakaknya. Di saat dia menelpon, Valdia mendapatkan sebuah SMS bahwa dia berhasil lolos dari tahap perekrutan dan dia diminta untuk datang interview. Nah, Valdia yang udah siap dan juga berdandan rapi, dia akhirnya menemukan sebuah lift yang dipenuhi dengan orang-orang yang melamar di PO Box 888 tersebut. Dalam lift itu, Valdia bertemu dengan berbagai macam orang yang sangat tertarik dengan lamaran pekerjaan tersebut. Ada yang bekerja sebagai pemain biola, atlet renang, penyanyi, bahkan ada yang menjadi bintang bokep online. Anjir lah ya. Gue bintang film, bokep online. Nah, di tengah lift itu berjalan, tiba-tiba liftnya berhenti dan mengeluarkan sebuah gas bius dan membuat mereka semua tidak sadarkan diri di dalam sana ya, termasuk dengan Valdia itu sendiri. Setelah Valdia sadar, dia berada dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lilin yang menyala-nyala dan banyak sekali para bangsa Agartha yang duduk di meja makan itu seperti sedang menunggu santapan makanan dengan perawakan dan juga kostum yang sangat mewah. Terbukti ya, di tengah meja itu, tepatnya di dinding belakang, ada lambang segitiga terbalik, yang dimana ini adalah lambang yang sama seperti yang pernah kita lihat dalam kisah Panji di episode pertama, di mana semua pintu penjuru itu berlambangkan segitiga terbalik. Lalu mereka semua dieksekusi satu persatu dengan mengambil semua satu persatu organ yang diinginkan oleh bangsa Agartha. Seperti contoh, pemain biola yang ternyata kedua tangannya dipotong dan menjadi santapan bangsa Agartha dengan memakannya mentah-mentah. Well, ini juga adalah sebuah isu yang jelas sekali diangkat di Indonesia, yaitu adalah sebuah kasus kanibalisme di mana manusia memakan sesamanya. Kemudian nextnya ada bintang bokep juga mengalami hal yang sama, di mana dia disunat oleh mereka dan diambil alat kelaminnya untuk dimakan hidup-hidup. Jadi sepertinya para bangsa Agartha ini, mereka semua mengambil organ-organ tubuh manusia yang menjadi alat gerak dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Seperti contoh, pemain biola yang diambil adalah kedua tangannya. Yang kedua adalah bintang bokep dengan alat kelaminnya. Yang ketiga adalah penyanyi dengan tenggorokannya. Dan juga adalah atlet renang yang memakai kedua kakinya untuk melakukan pekerjaannya. Dan juga ada satu orang yang dimana kepalanya dibelah. Kemungkinan dia ini bekerja dengan kemampuan pikiran yang sangat cerdas dengan cara otaknya lah yang disantap oleh para bangsa Agartha ini. Nah, orang ini nasibnya sama persis dengan korban suami dari keluarga tersebut yang 5 tahun lalu selamat dari penyerbuan bangsa Agartha dengan mengatakan kepalanya sempat dibolongi oleh mereka. Akhirnya tibalah giliran si Valdia ya, karena dia diincar oleh para petinggi Agartha yang sangat mengincar kedua matanya.
Ternyata mereka selama ini tahu bahwa Valdia ini adalah adik dari Dara yang juga merupakan korban PO Box 888 yang udah dibunuh 5 tahun yang lalu dan matanya dimakan oleh mereka. Sebelum dia dibius, kita bisa melihat bahwa Valdia ini melihat ke arah kakaknya yang masih pakai kostum malaikat seperti pada vlog kenangannya 5 tahun yang lalu. Nah, ini menerangkan bahwa si Dara ini sudah tenang di alam sana dan merelakan semuanya. Nah, hal ini diperjelas ketika bangsa Agartha membuat sebuah ilusi di mana Dara dan Valdia saling berbicara dengan menggunakan gelombang kekuatan dari mulut mereka. Nah, sudah jelas bahwa ini semuanya adalah kekuatan yang hampir sama dengan yang terjadi di episode kelima, yang dimana peliharaan bangsa Agartha ini menghipnotis semua orang-orang gangguan jiwa akibat ilusi yang dibuat berdasarkan kenangan mereka masing-masing. Nah, sebenarnya kekuatan gelombang dari Agartha ini juga bisa melumpuhkan lawan-lawannya seperti yang terlihat pada episode ketiga, yang dimana Adrian yang merupakan suami dari Laras ini berusaha untuk melakukan KDRT kepada Laras yang dirasuki oleh Rania, saudari kembarnya, untuk mengalahkannya secara fisik. Nah, ketika Valdia akan dimaksa oleh mereka, muncullah tim Antibodies yang sudah lengkap anggotanya dari semua episode yang dikeluarkan oleh serial yang satu ini. Nah, mereka semua dipimpin oleh Wahyu yang merupakan orang pertama yang diberikan pengetahuan oleh Supreme Being untuk mengusir bangsa Agartha yang berusaha mengambil alih permukaan bumi, yang dimana kisahnya udah gue ceritakan di episode keempat. Nah, semua anggotanya udah terkumpul. Ada Panji, Bu Dewi, Rania, Ali, dan juga Ibu Laksmi, yang dimana mereka semua menyerang bangsa Agartha dengan kekuatan mereka masing-masing. Yang pertama, kita bisa melihat ada Rania dengan kekuatannya bisa merasuki tubuh orang, alias Shintenshin no Jutsu, yang dimana kekuatannya ini hampir sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ino dari Naruto series ya. Kemudian ada Panji, yang dimana ternyata dia dapat menyembuhkan sebuah luka. Dan di adegan itu, Panji menyembuhkan luka di lehernya si Wahyu, yang dimana dia sudah dilukai oleh salah satu anggota bangsa Agartha. Nah, pertanyaannya, dari mana si Panji ini bisa menambahkan sebuah kekuatan untuk menyembuhkan sebuah luka? Nah, kemungkinan hal ini ia dapatkan dari proses regenerasi umur yang ia dapatkan di episode pertama, ketika Panji dan juga ibunya akan melakukan transfigurasi umur oleh bangsa Agartha. Dan karena dia nggak berhasil, akhirnya kekuatan dari makhluk itu bersemayam dalam tubuh Panji sehingga dia dapat menyembuhkan semua orang-orang yang ia sentuh. Kemudian ada Ali dan juga Dewi yang merupakan sama-sama ahli dalam kekuatan hipnotis dan juga ilusi. Akhirnya mereka berhasil membasmi semua para bangsa Agartha dengan memainkan gelombang ilusi mereka. Dan juga ada Ibu Laksmi yang ternyata merupakan anggota tim Antibodies, akhirnya menyelamatkan Valdia dan mengamankannya dari tempat kejadian. Dan Wahyu pun akhirnya menjelaskan bahwa semua orang yang telah ia bunuh itu adalah bangsa Agartha yang berasal dari bawah tanah dan merupakan manusia yang diciptakan oleh Supreme Being, yang dimana penciptaannya bersamaan dengan manusia di permukaan bumi. Nah, bangsa Agartha ini bertujuan untuk mengambil alih dunia permukaan demi mengambil sumber daya manusia. Nah, dengan lantangnya, Valdia mengatakan, Let's kick their ass. Dan berakhirlah serial Nightmares and Daydreams yang satu ini cuy. Woo! Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ending dan juga detail serta berbagai macam teori yang akan kita bahas sepenuhnya ya. Yang dimana endingnya para Antibodies telah berhasil mengalahkan bangsa Agartha, yang dimana mereka semua ternyata adalah kaum kanibalisme. Dan ternyata ada Adrian yang merupakan suami dari Laras juga ada dalam perkumpulan PO Box 888 dengan memakan sesatu otak dari pelamar tersebut. Nextnya kita bahas mengenai Valdia yang ternyata dia udah join kepada tim Antibodies yang diketuai oleh Wahyu. Oke, Valdia ini adalah seorang yang ahli dalam memeriksa berlian dengan kekuatan matanya. Nah, kemungkinan mata Valdia ini bisa menembus pandang seperti yang dikatakan oleh Dara kakaknya bahwa matanya bisa menembus tembok-tembok yang para bangsa Agartha ini buat. Kata tembok ini berarti adalah sebuah ilusi yang digunakan oleh bangsa Agartha.
Artinya Valdia ini bisa menangkal dengan mudah segala kekuatan ilusi yang dibuat oleh bangsa Agartha sebagai bentuk pertahanannya. Dan kemungkinan bisa jadi ya di season kedua mendatang Valdia juga menjadi petarung hebat. Karena kebanyakan di proses Joko Anwar, Asmara Abigail selalu mendapatkan peran-peran yang sangat badass banget. Makanya bisa jadi Valdia ini akan mendapatkan peran petarung di season keduanya jikalau Netflix akan melanjutkannya ya. Dan kemudian di episode 7 ini ada sebuah detail yang cukup terlewatkan, yang dimana PO Box 888 ini ternyata sudah disewa dan juga dibayar lunas selama 40 tahun lamanya. Berarti kalau kita hitung dari tahun 2024, artinya kotak PO Box 888 ini sudah disewa sejak tahun 1984, yang dimana ini adalah 1 tahun semenjak Wahyu mendapatkan penglihatan dari Supreme Being di tahun 1983. Dan juga ada sebuah alasan kenapa bangsa Agartha ini menyewa PO Box ini selama 100 tahun ke depan, adalah untuk menyenangkan hawa nafsu mereka dengan memakan semua potensi terpenting dalam tubuh manusia. Dan itu terbukti sejak tahun 2019 yang lalu, karena modusnya selalu sama dan gak pernah berubah. Dengan cara mereka membuat sebuah modus melamar pekerjaan dan berujung dengan kematian. Nah, ini sekaligus juga adalah sebuah isu yang diangkat oleh Joko Anwar, bahwa ada banyak banget para oknum-oknum yang menipu para pelamarnya untuk bekerja dengan syarat-syarat yang gak ngotak banget, seperti ada biaya pendaftaran atau biaya akomodasi untuk pergi ke lokasi interview. Well, semuanya itu udah pernah kita alami buat kita yang udah pernah merasakan betapa sulitnya cari pekerjaan. Oke? Lanjut ya. Dan juga kita bisa melihat ada angka 888 ini. Nah, ternyata 888 ini memiliki sebuah arti, yang dimana sebenarnya ini adalah angka pesan dari malaikat yang melambangkan kelimpahan, kemakmuran, dan juga pemenuhan spiritual. Nah, ngomongnya soal malaikat, karena ini adalah tema malaikat ya, ini adalah kostum yang dipakai oleh kakaknya Valdia yang sempat kita lihat di ending serial ini sebelum Valdia akan disiksa. Dan malaikat ini juga mengarah kepada sosok Supreme Being yang mengawali awal antibodies ini terbentuk sejak tahun 1983. Nah, sekarang kita ngebahas siapakah Ibu Laksmi ini. Nah, ternyata nama tokohnya adalah nama yang hampir sama dengan aktris pemainnya yang bernama Ayu Laksmi. Nah, sedangkan di Nightmares and Daydreams namanya adalah Laksmi Sulanjana. Nah, dalam profil yang di-share oleh Joko Anwar di Instagramnya, ternyata dia kelahiran tahun 1969. Dan disitu sudah jelaskan bahwa Laksmi ini melihat ada sebuah pesawat UFO yang pernah jatuh di tahun 1975 ketika usianya mencapai 25 tahun, dan akhirnya dia berkomunikasi dengan bangsa Agartha yang berhasil ia tangkap dengan organisasi penyelidik Agartha tersebut. Dari situlah akhirnya si Laksmi ini menambahkan banyak hal mengenai Agartha dengan tempatnya, lokasinya di mana, bahkan sampai rencana rahasia mereka. Dan kebetulan si Laksmi ini diperkenalkan kepada Wahyu yang mendapatkan sebuah ilham atau sebuah penglihatan dari Supreme Being untuk membasmi semua bangsa Agartha yang ternyata mereka adalah ciptaan yang benar-benar korup alias ciptaan yang gagal ya. Dan di bagian paragrafnya kita bisa membacanya bahwa Laksmi ini sejak kecil telah dibuang oleh kedua orang tuanya di depan rumah kosong. Dan akhirnya Laksmi ini ditemukan oleh seorang perempuan kaya raya yang mengadopsinya ketika mobilnya melintas rumah kosong tersebut. Nah, bisa jadi orang tua kandung Ibu Laksmi ini kemungkinan mereka semua adalah bangsa Agartha. Well, lagi-lagi ini masih teori aja ya, karena kita bisa melihat bahwa semenjak dia udah mempelajari semua berbagai macam ilmu soal Agartha, si Laksmi ini juga makin paham dan juga dia makin excited untuk mempelajari semua kelemahan dan juga kelebihan dari bangsa Agartha dari sebuah organisasi yang dibentuk oleh ibu angkatnya. Dan sepertinya Antibodies ini adalah sebuah tim yang digerakkan oleh sebuah organisasi rahasia peneliti Agartha yang namanya masih belum bisa ditunjukkan ya. Jadi sepertinya ketuanya itu bukan si Wahyu ya, melainkan semuanya adalah Ibu Laksmi ini sendiri. Ibarat kata Antibodies ini adalah tim SWAT-nya, sedangkan kepalanya adalah organisasi peneliti Agartha inilah yang membayar mereka semua untuk bergerak meneliti dan juga membasmi para bangsa Agartha ini.
Nah, kemungkinan nanti di next seasonnya Antibodies ini akan diperluas lagi cakupan lore ceritanya. Karena Ibu Laksmi ini sangat minim informasi dan juga background ceritanya. Nah, kemudian ending dari serial ini adalah setelah episode kedua, yang dimana ada Syafin yang merupakan anak dengan kekuatan gaib yang bisa mengabulkan kekayaan terhadap orang-orang yang merawatnya. Dia sudah jelas bahwa dia adalah bangsa Agartha. Tapi dari mana asalnya? Nah, kemungkinan Syafin ini berasal dari bentuk evolusi makhluk yang pernah dibunuh oleh Panji di episode pertama, yang dimana mereka semua terbakar di tahun 2015. Dan kita bisa melihat ada tangan berjari 4 yang berusaha keluar dari puing-puing tersebut. Dan kemungkinan besar itu adalah Syafin yang berevolusi menjadi manusia. Tapi pertanyaannya, kita bisa melihat ya, ada 2 makhluk. Nah, sedangkan di endingnya cuma ada 1 makhluk yang berhasil selamat. Kemanakah satunya lagi? Nah, kemungkinan yang satunya gagal untuk berevolusi, tapi kekuatannya sudah diserap oleh Panji saat proses transfigurasi ibunya dilakukan di malam itu ya. Sehingga bisa gue katakan Panji dan Syafin ini adalah 2 makhluk hasil evolusi yang berbeda, tapi dari sumber yang sama ya. Dan hal ini udah dikonfirm oleh Joko Anwar bahwa kedua makhluk itu adalah makhluk ciptaan bangsa Agartha sendiri, yang dimana kebutuhannya adalah dalam bidang medis. Kalau emang mereka semua adalah makhluk ciptaan bangsa Agartha, berarti akan ada banyak banget sekali makhluk seperti ini yang akan berevolusi seperti Syafin jikalau hidup mereka terancam dibunuh ya. Tapi kemungkinan nanti di next seasonnya Syafin akan menjadi pembela umat manusia, karena dia udah pernah merasakan kasih sayang orang tua yang dimana itu adalah Ipah dan juga Ios, sebelum akhirnya mereka berdua terbunuh karena terlalu rakus untuk menjadi kaya raya. Maybe ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan kalau sana ini akan lanjut ke season kedua. Semoga aja ya, karena literally ceritanya lagi nanggung dan juga banyak banget hal-hal yang belum dijelaskan sih ya. Nah, kemudian ada 1 bangsa Agartha yang merupakan keturunan hybrid, yaitu setengah manusia dan juga setengah Agartha, yaitu anaknya Laras dan juga Adrian yang bernama Asti, yang dimana Asti ini kemungkinan akan diajak oleh Rania untuk bergabung bersama dengan tim Antibodies untuk melatih kekuatannya sebagai keturunan hybrid setengah manusia dan juga setengah bangsa Agartha. Jadi di season keduanya akan ada 2 bangsa Agartha yang akan menjadi masalah utama di season keduanya, yaitu Syafin dan juga Asti. Oke, itu cuma mengenai penjelasan dan juga breakdown dari episode 7 dan juga ending dari serial Nightmares and Daydreams ini. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang udah menonton dari awal sampai akhir breakdown kita ini ya. Nah, di next videonya kita akan bahas mengenai teori sequel keduanya dan juga harapan untuk Nightmares and Daydreams ke depannya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Kalau kalian punya teori ataupun detail ataupun berbagai macam hal-hal yang ingin kalian sampaikan, tulis aja di kolom komentar di bawah ya, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.